Barusan tuh si Gundamnya udah berangkat, udah terbang, berdak dan balik lagi udah gerak maksudnya ya. Dan ini banyak banget yang videoin sama motoin teman-teman. Keren banget. Dan sekarang saya mau ngevlog di sini teman-teman. Ngobrolin kerja tentang Jepang, guys. Gaskeun. Di sini kita sambil duduk, enak kayaknya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Konnichiwa. Sekarang saya berada di tempat yang sangat terkenal teman-teman, di daerah Fukuoka ya. Salah satu terkenal lah kayak gitu ya. Dan hari ini saya mau ngomongin kerja di Jepang ya teman-teman. Ya inilah bonus kalau misalkan kalian kerja di Jepang ya. Yang pertama, kalian bisa main-main, bisa menikmati ya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Jepang untuk warga-warganya, berikut untuk warga asing kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bekerja di Jepang ya, ngomongin kerja di Jepang, emang itu taiheng ya teman-teman. Sangat gimana ya, menguji, menguras tenaga, kemudian menguras pikiran dan juga menguras emosi kayak gitu teman-teman. Terutama kalau misalkan kalian kerjanya di Keigo teman-teman. Ini sedikit agak balelo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau buat kalian yang baru ketemu saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum lanjut ya teman-teman. Dan juga ikutin juga channel saya ya. Berikut video-video yang udah saya upload ya. Di sana ada banyak banget video-video yang memang mengedukasi buat kalian teman-teman. Nah, kerja di Jepang tuh bukan enaknya doang teman-teman. Kalian tuh harus siap dengan konsekuensi yang nggak enaknya. Contohnya misalkan rekan kerja kalian gitu ya, orang Jepangnya yang kibisi atau yang emang si orangnya tuh bandel. Kalau nggak bandel ya emang si orangnya tuh nggak bikin kita enak kayak gitu. Contohnya misalkan kibisi tuh keras kayak gitu ya teman-teman, keras kepala, entah itu banyak nyuruhnya, entah itu kalau misalkan kita ada kesalahan dia tuh ngambek melulu kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di perusahaan saya teman-teman, yang kibisi itu ada 2 orang waktu itu ya. Tapi dikarenakan perusahaan saya memecah lagi, ada bikin satu perusahaan, bukan satu perusahaan ya, maksudnya bikin satu cabang kayak gitu ya teman-teman. Masih satu perusahaan tapi beda cabang kayak gitu. Dan si 2 orang kibis ini terpisah kayak gitu. Nah, posisinya sekarang teman-teman, kalau misalkan saya ada kesalahan dulu ya, dulu ini waktu sekitar 1 tahun yang lalu gitu teman-teman, itu nggak sampai keluar kata-kata yang kotor kayak gitu, misalkan kayak kata-kata kasar gitu, enggak teman-teman, tapi ya dengan suara yang lantang, yang keras gitu ya. Jadi kita tuh kayak misalkan, kok gini banget ya orang tuh kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan di Jepang tuh beda-beda ya teman-teman. Orang-orangnya tuh kayak di Indonesia juga gitu, nggak jauh beda. Kayak misalkan orang-orangnya tuh ada yang aneh, ada yang baik, ada yang misalkan nggak baik juga kayak gitu ya. Ya yang namanya manusia di seluruh dunia kayaknya sama ya teman-teman. Bukan kayaknya sama, udah pasti sama ya teman-teman. Tapi memang budayanya aja yang beda kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari segi perasaan kita tuh sama-sama orang gitu kan. Jadi udah pastilah gak bakalan jauh beda kayak di Indonesia. Hanya saja yang membedakan teman-teman, budayanya ini kalau di Jepang gitu ya, budaya kerjanya tuh kayak gimana ya, luar biasa banget teman-teman. Luar biasanya apa? Kayak misalkan ada atasan saya yang sampai nginep-nginep di perusahaan gitu demi bekerja, demi apa, melanjutkan tugasnya gitu. Sampai-sampai dia tuh kayak gimana ya, pagi-pagi biasanya kan orang Jepang tuh gak mandi ya teman-teman. Pas saya datang ke perusahaan tuh ngelihatnya kayak misalkan, ini kok acak-acakan banget gitu rambutnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya kayak gitulah. Kalian juga udah pasti pernah dengar atau udah tahu ya teman-teman, bahwa emang orang Jepang tuh kebanyakan ya gila kerja kayak gitu. Kenapa mereka sampai gila kerja kayak gini teman-teman? Yang pertama dedikasi, yang kedua demi uang udah pasti ya teman-teman, yang ketiga ya memang karena tuntutan kerja kayak gitu. Dan udah pasti ya teman-teman, tuntutan kerja di Jepang tuh sangat-sangat parah banget kayak gitu ya teman-teman. Itu juga tergantung perusahaan dan tergantung bos kalian juga. Nah, jadi nggak selamanya kalian kerja di Jepang tuh dapetin yang emang di sistem perusahaan, sistem kerjanya tuh kibisi teman-teman. Nggak mesti kayak gitu ya. Dimanapun pasti berbeda ya. Contohnya di tempat perusahaan saya gitu ya, bervariasi teman-teman. Di teman-teman saya juga ada yang memang si atasannya kasar kayak gitu, ada juga yang atasan si bosnya tuh baik, yang ngajak main terus, misalkan ngajak makan kayak gitu ya teman-teman. Dan ada juga teman-teman yang memang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, khususnya untuk di perusahaan saya teman-teman, si orang Jepangnya tuh baik-baik ya, tapi emang cerewet kayak gitu ya. Nah, untuk yang kibisinya ini ada 1 orang, tapi setelah ada kohai ya, kohai itu bawahan, bukan bawahan ya, apa namanya tuh, ada junior teman-teman, ada junior saya gitu yang masuk, orang Brazil gitu ya. Jadi posisi yang biasanya si orang yang kibisi ini ngomong ke kita dengan suara yang keras gitu ya,
Jadi ini berpindah gitu, seolah-olah menggantikan posisi saya gitu ya teman-teman, yang suka dulunya ya teman-teman, yang dulunya itu kalau misalkan ada kesalahan suka pakai nada tinggi kayak gitu. Sekarang pun kadang-kadang ada teman-teman, tapi alhamdulillah dikarenakan setelah 3 bulan 4 bulan gitu ya, saya tuh udah bisa membiasakan diri saya untuk bekerja dengan sistem pekerjaan yang memang mereka inginkan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kesini-sininya nggak sering dimarahin kayak gitu teman-teman. Dan kendala yang pertama yang paling signifikan nih teman-teman itu dari bahasa ya. Meskipun saya nggak terlalu belajar bahasa ya teman-teman, tapi minimal dengan kita berbicara langsung dengan orang Jepang gitu ya, kita tuh secara tidak langsung itu tuh kita lagi belajar juga teman-teman. Jadi yang namanya bahasa kalau misalkan kita nggak terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, itu pasti akan mubazir teman-teman kayak gitu. Jadi buat kalian gimana? Udah masih mau bekerja di Jepang atau memang memutuskan untuk kerja di Indonesia? Nah, kita ada plus minusnya nih. Kalau misalkan kita mau kerja di Indonesia, itu jangan mikirin kerjanya dulu. Kalau di Indonesia tuh mikirin lowongan kerja, cara masuk kerjanya, cara ngelamar kerjanya tuh paling susah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan di Jepang gitu ya teman-teman, itu banyak banget ya. Ini bahkan orang-orang yang usianya udah lansia pun kayak misalkan 65, bahkan yang kemarin ada karyawan baru itu usianya 68 tahun melamar kerja ke perusahaan saya kayak gitu teman-teman. Ini luar biasa banget sih. Emang di Jepang tuh kekurangan orang ya. Kalau misalkan di Indonesia kan kekurangan pekerjaan kayak gitu, atau orangnya tuh membludak banyak kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu terus ya informasi-informasi perjepangan lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Buat kalian yang masih berproses di LPK, yang baru masuk atau udah lama di LPK, saya doain secepatnya pokoknya bisa berangkat untuk bekerja di Jepang teman-teman. Bye bye, arigatou gozaimashita.